Bagaimana kalau misalnya dia crossing, dia mualaf, tapi untuk urusan duniawi, misalnya biar nikah, biar banyak rezeki, biar terhindar dari masalah, dan lain-lain. Hukumnya? Nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Karena Paten kali. ya karena Iya. hukum zahirnya dalam Islam itu yang dihakimi yang nampak. Dia syahadat nggak? Dia syahadat, udah, dia muslim. Masalah dalam hatinya dia nanti karena mau nikah saja, karena dia mau coba-coba saja, kena testimoni misalnya, atau dia mau meramaikan seremoni, itu urusan dia sama Allah. Tapi sebagai seorang muslim dan dalam agama Islam kita dianjurkan menghakimi orang secara zahir. Dia datang, dia syahadat, ya sudah. Masalah dia pura-pura, itu hukum dia sama Tuhan. Itu sama urusan Allah. dia sama Tuhan. Iya, bukan urusan kita. Dan tetap saja dia masih dinilai mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang masih lunak hatinya. Oke. Sebagai contoh misalnya, ada satu tokoh Mekah di masa Nabi Muhammad SAW namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini awalnya benci sekali dengan Islam. Sampai akhirnya pasukan besar dari Madinah datang dan mengepung Mekah. Itu sekitar tahun 8 atau awal tahun 9 Hijriah. Kemudian karena 10.000 pasukan ini sudah sampai dan tidak bisa lagi mengelak gitu kan. Maka Abu Sufyan ini ketemu sama paman Nabi bernama Abbas. Lalu Abbas mengatakan, "Hai Abu Sufyan, lihat pasukan ini, begitu besar. Kamu tidak mungkin bisa menghindar dari pasukan ini. Ini besok pagi, ini sudah malam, besok pagi ini akan masuk menguasai Mekah. Dan kamu tahu sendiri bagaimana kalau pasukan datang menguasai sebuah tempat. Itu mereka punya hak kausalitas. Mereka bisa membunuh, mereka bisa memaafkan, itu hak mereka. Jadi masuk Islam lah." Abu Sufyan pada saat itu dalam kondisi ketakutan dia. Dia mengatakan, "Baik, saya mau masuk Islam." Nah, dia pimpinan Mekah. Lalu diboncenglah di atas satu unta berdua sama Abbas paman Nabi, dibawa ke kemah Nabi. "Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan mau masuk Islam." "Baik, silakan." Syahadatlah dia. Tapi dalam buku-buku sejarah disebutkan dia masuk Islam masih dalam kondisi ketakutan, bukan kena dalam hatinya gitu. Berjalan waktu, dia pulang, sudah masuk Islam dia. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Abbas, biarkan dia pulang. Dan hai Abu Sufyan, sampaikan ke penduduk Mekah, besok ini kalau pasukan kami masuk, ini pasukan sudah bersenjata semuanya. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Tidak akan diganggu oleh pasukan ini. Kata Abu Sufyan, tapi rumah saya Rasulullah kecil. Jumlah penduduk Mekah besar. Baik, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram yang ada Ka'bah, dia aman. Kata Abu Sufyan, Masjidil Haram juga masih bisa nampung semua penduduk Mekah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu siapa yang masuk menutup pintu rumahnya, nggak ikut-ikutan, dia nggak mau menyerang pasukan muslimin, dia akan aman. Tidak akan diganggu hartanya, tidak akan diganggu fisiknya. Kata Abu Sufyan, ini lebih luas. Maka dia pun pulang ke Mekah. Dia sampaikan, wahai penduduk Mekah, saya sudah saksikan dengan mata kepala saya, Muhammad datang dengan pasukannya. Ini dikuasain Mekah, nggak bisa kita menyusun pasukan satu malam, nggak bisa gitu. Maka masuk Islam lah, gitu kan. Kita masuk aja dalam agama ini. Maka ada yang mau, ada yang tidak mau. Maka Abu Sufyan mengatakan, nah perintah dari Muhammad, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk ke Masjid Haram dia aman, siapa yang tutup rumahnya dia aman. Maka penduduk Mekah semuanya memilih menutup pintu-pintu rumah mereka, ada juga yang ke rumah Abu Sufyan, ada juga yang ke Masjid Haram. Intinya begitu. Besok pagi pasukan masuk. Semua yang tidak melanggar ini tidak ada diganggu. Nggak diganggu sama sekali. Dan biasanya kalau dalam peraturan perang itu kalau pasukan sudah masuk berarti kan dikuasai tanpa perlawanan. Itu jadi milik semuanya kan. Jadi milik orang yang menyerang. Maka Nabi Muhammad SAW kumpulin mereka semua di Bukit Sofa. Lalu mengatakan kepada pimpinan-pimpinan Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Menurut kalian setelah menang seperti ini bagaimana? Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkau adalah orang yang dermawan, engkau yang baik. Dan mereka memuji Nabi. Kata Nabi SAW, ketahuilah, saya bebaskan kalian semua. Tidak ada harta rampasan perang, harta kalian tidak akan diambil, tidak ada tawanan perang. Semua bebas, semua kembali seperti biasa. Hanya saja, wilayah Mekah ini kami kasih waktu 4 bulan. Kalau dalam 4 bulan ini ada yang masuk Islam, maka dia jadi penduduk Mekah. Kalau tidak, maka dipersilahkan untuk keluar dari Mekah. Nah, seperti itu. Itu awal mulanya ya? Iya.
Makanya saya nggak bisa masuk tuh ke situ. Awal mulanya itu soalnya. Iya. Iya, itu harus ada passwordnya, Iya. syahadat dulu. Santai. Bukan.